Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruth Reva Indrako dengan NIM 2314 201164 kelas 4 semester 3. Pada saat ini, saya akan menjelaskan tentang sistem informasi keperawatan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dalam bentuk proyek video. Baik, saya akan membahas sistem informasi keperawatan dalam 6 pembahasan. Yang pertama, definisi sejarah SIK, fungsi SIK, manfaat SIK, komponen SIK, etika dalam SIK, dan tren dan inovasi SIK. Sejarah SIK. Sistem informasi keperawatan adalah bidang yang mempelajari penggunaan informasi secara efektif dan efisien untuk perawat. Usaha pertama dalam penggunaan komputer oleh perawat terjadi pada akhir tahun 1960-an dan awal tahun 1970-an. Penggunaannya mencakup automatisasi catatan perawat untuk menjelaskan status dan perawat pasien dan menyimpan hasil sensus dan menggambar staf keperawatan untuk menganalisa kecenderungan masa depan staf. Pada pertengahan tahun 1970-an, perawat mulai menerapkan sistem informasi manajemen keperawatan. Pada akhir tahun 1980-an, muncullah sistem mikrokomputer yang semakin mendukung pengembangan sistem informasi keperawatan. Di Indonesia, sistem informasi manajemen keperawatan masih minim penerapannya. Pendokumentasian keperawatan umumnya masih menggunakan pendokumentasian tertulis. Pemerintah Indonesia sudah memiliki visi tentang sistem informasi kesehatan nasional, yaitu Reliable Healthy Information 2010. Pada perencanaannya, sistem informasi kesehatan akan dibangun di rumah sakit kemudian di masyarakat, tetapi pelaksanaannya tidak optimal. Fungsi SIK. Yang pertama, proses perawatan pasien. Yang kedua, proses manajemen bangsal. Yang ketiga, proses komunikasi. Dan yang keempat, proses pendidikan dan penelitian. Manfaat SIK. Seorang perawat harus mampu melaksanakan asuhan keperawatan sesuai standar, yaitu dari mulai pengkajian sampai evaluasi, dan yang sangat penting adalah disertai dengan sistem pendokumentasian yang baik. Realitanya di lapangan, asuhan keperawatan yang dilakukan masih bersifat manual dan konvensional sebelum disertai dengan sistem atau perangkat teknologi yang memadai, sehingga perawat mempunyai kompetensi yang besar terhadap proses terjadinya kelalaian dalam praktek. Dengan adanya kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi, maka sangat dimungkinkan bagi perawat untuk memiliki sistem pendokumentasian asuhan keperawatan yang lebih baik dengan menggunakan sistem informasi manajemen. Berikutnya, komponen SIK. Yang pertama, manusia yang harusnya memahami teknologi agar dapat mengakses sistem informasi dengan baik. Yang kedua, perangkat keras atau komputer. Yang ketiga, jaringan komunikasi atau koneksi internet, LNA, WiFi, dan lain-lain. Yang keempat, software. Yang kelima, sumber daya data. Dan yang terakhir, kebijakan dan prosedur yang menyimpan, mengambil, mengubah, dan menyebarkan informasi dalam suatu organisasi. Etika dalam SIK yaitu menghormati hak pasien, tidak merugikan pasien, melakukan yang baik bagi pasien, bersikap adil kepada semua pasien, jujur kepada pasien dan keluarga, selalu menepati janji kepada pasien, kerahasiaan dan akuntabilitas. Dan yang terakhir, tren dan inovasi SIK. Sistem informasi manajemen keperawatan, teknologi informasi dalam pelayanan kesehatan, robot perawat, chatbot atau asisten virtual, dan yang terakhir kecerdasan buatan atau AI.
Demikianlah penjelasan dari saya tentang sistem informasi keperawatan. Semoga bisa bermanfaat dan marilah bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Sekian dan terima kasih.